Assalamualaikum, halo pemirsa, kembali bersama Diah KD di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, hari ini kita akan ngobrol bersama mengenai tema permudah akses layanan kesehatan dengan antrian online mobile JKN. Nah pemirsa, tentunya pemirsa sudah familiar ya dengan mobile JKN, namun belum untuk fitur-fiturnya, dan salah satunya adalah fitur antrian online. Kenapa penting pemirsa? Karena ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita, kaum rebahan tentunya yang tidak mau lama-lama nunggu di Vaskes gitu ya. Dan daripada kita menebak-nebak, hari ini kita menghadirkan narasumber spesial. Beliau adalah Kak Muji Haryanti. Beliau adalah Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS, Kesehatan Cabang Pekalongan. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Kak Muji. Waalaikumsalam. Kak Muji. Dia, yes. Ada dia atau Mbak Dia? Dia aja. Oh dia aja. Oke. Salam kenal Kak Muji. Salam kenal juga. Kak Muji, bagaimana kabarnya Kak Muji? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kayaknya nggak enak kalau nggak ada imbuhan depannya ya, D atau Mbak kayak gitu. Boleh, D aja Oh, deh, D aja ya biar ya. kakak adik gitu ya Kak ya. Oke. D dia dan Kak Muji ya. Oke. Kak Muji, tadi dari kantor jam berapa ini Kak? Aduh tadi agak telat kayaknya ya kita kesini ya, mohon maaf ya. Oke, nggak apa-apa, kita sudah sangat berterima kasih Kak karena Kak Muji mau hadir di sini berbagi edukasi tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah. Oke, siap. Mengenai antrian online mobile JKN. Kita langsung saja masuk ke pertanyaannya Kak ya. Boleh. Oke, sebelum kita bahas mengenai fitur ini, boleh dijelaskan mobile JKN itu apa Kak dan alasan kenapa ada antrian online ini? Silahkan. Oke, jadi mobile JKN ini adalah aplikasi bantu dari kami BPJS Kesehatan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada peserta JKN. Jadi kalau sekarang kan sudah era teknologi ya, 4.1. Jadi kita slogannya itu dunia dalam genggaman gitu. Jadi apapun terkait dengan pelayanan di JKN bisa dilakukan dengan satu aplikasi ini. Jadi selain kita mengikuti perkembangan teknologi, tujuannya sebenarnya memberikan kemudahan akses. Fitur-fiturnya di mobile JKN ini banyak. Salah satunya tadi antrian online. Kemudian yang kedua ada juga telekonsultasi dengan peserta, antara peserta dengan FKTP terdaftarnya. FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi bisa puskesmas, klinik pratama, kemudian dokter keluarga, kalau orang awam menyebutnya dokter keluarga gitu ya, atau dokter gigi keluarga. Kemudian di mobile JKN ini juga kalau kita sebagai peserta JKN mau melakukan perubahan data, contoh misalkan alamat kita berubah atau identitas kita domisilinya berubah tadi, kemudian mau merubah FKTP-nya tadi, misalkan dulu terdaftarnya di puskesmas, sekarang mau milih mencoba pelayanan di Vaskes tingkat pertama yang bukan puskesmas, itu juga bisa melakukan perubahan di mobile JKN. Jadi sebenarnya banyak fiturnya kayak gitu. Jadi mungkin kalau kita di HP pintar kita udah punya beragam aplikasi, nah nggak ada salahnya peserta JKN juga download mobile JKN ini karena sangat bermanfaat. Apalagi yang sudah memanfaatkan pelayanan di Vaskes secara rutin ya, misalkan yang setiap bulan harus kontrol ke FKTP atau setiap bulan harus berobat ke rumah sakit, itu sebaiknya sudah bisa melakukan registrasi, download mobile JKN dan memanfaatkan fitur-fiturnya. Oke, jadi di dalamnya ada fitur antrian online gitu Iya, ya? salah satunya antrian online itu. Kenapa sekarang ada fitur itu Kak? Antrian online ini tujuannya satu, membantu peserta JKN untuk melakukan pendaftaran pada saat mau berobat ke Vaskes. Kalau kita ketahui ya, beberapa waktu yang lalu itu antriannya mungkin kayak film, kalau ada yang pernah nonton film Thailand ya, saya lupa judulnya, When Grandma Died, I'm to be a Millionaire kayak gitu, yang baru rilis beberapa waktu yang lalu juga. Itu kan kondisinya sama kayak kita beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau kita mau berobat ke rumah sakit itu ngantri pakai sendal, pakai sepatu, datang pagi-pagi habis sholat subuh mungkin udah datang ke rumah sakit gitu. Nah,
itu kan buat peserta sangat luar biasa effortnya, harus datang pagi-pagi, bahkan ada yang tengah malam udah ngantriin sendalnya, dikasih nama sendalnya. Nah, kita nggak pingin kejadian seperti waktu yang lampau, karena sekarang sudah era teknologi. Jadi kita mencoba bagaimana berinovasi membantu peserta JKN ini untuk mendapatkan kemudahan akses pada saat memanfaatkan program JKN ini, khususnya pada saat mau berobat ke vaskes. Tujuannya itu satu. Kemudian yang kedua, selain memberikan kemudahan, kita juga memberikan peserta ini nggak lama ngantrinya, ya kan? Jadi kalau pakai antrian mobil JKN itu, nanti kita akan tahu kita akan dapat urutan antrian keberapa di poli tersebut. Misalkan mau berobat ke poli jantung, itu udah dapat langsung nomor antriannya. Kemudian di situ juga nanti akan ada estimasi waktu layanan. Ketika kita dapat antrian nomor 20 misalkan, kemudian kita sudah daftar di mobil JKN, kita akan dapat di situ estimasi waktu layanannya itu kita akan dilayani misalkan jam 10. Artinya kan kita nggak harus datang dari jam 6 pagi kan untuk ngantri. Kita cukup datang misalkan jam setengah 10, kita baru nyampe rumah sakit, kita melakukan registrasi sebentar, cukup finger untuk memastikan kehadiran kita. Kemudian nanti ada keabsahan pesertanya terbit, kita nunggu sebentar di poli, udah langsung dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan sama dokternya. Kalau nggak pakai mobil JKN kan bisa datang dari jam 5, jam 6 buat ngantri, walaupun nanti ditinggal dulu kemana, tapi tetap perlu effort. Nah itu. Kemudian membantu juga sebenarnya di antrian online ini, biar antriannya nggak numpuk di rumah sakit gitu kan. Kalau pasien ini datang dari pagi, otomatis akan nunggu di rumah sakit banyak orang. Itu kalau pasiennya saja. Biasanya kan kalau pasien sama anggota keluarganya ya, bapak ibu kita, mbah-mbah kita itu kan suka diantar kalau ke rumah sakit kan, nggak sendirian gitu. Nah itu kan pasti akan menimbulkan antrian yang bejibun di rumah sakit, ya menyebabkan nggak nyaman sebenarnya kan, sumuk, panas, dan lain sebagainya, kayak gitulah, riwah dan sebagainya. Nah akhirnya, tujuan akhirnya kami adalah dengan antrian online ini meningkatkan kepuasan peserta JKN dalam mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Jadi karena diberi kemudahan akses, nggak perlu ngantri lama, nggak perlu datang pagi-pagi sekali, akhirnya pasien, mudah-mudahan pasiennya puas karena waktu yang dilakukan untuk mendapatkan pelayanan itu nggak banyak. Kan sekarang banyak orang yang misalkan aktivitasnya padat ya, ibu rumah tangga pun itu pasti punya aktivitas yang padat kan, mau nganter anaknya sekolah lah, mau belanja lah, mau ini. Jadi dengan mobil JKN itu mempersingkat waktu tunggu antriannya juga gitu. Oke, jadi menarik Kak ya, memang selain itu mengurangi antrian yang menjadi tantangan juga, itu untuk saat ini seperti apa? Sebelumnya ada fitur ini tuh kondisinya seperti apa Kak? Sebelum ada fitur antrian mobil JKN itu, kalau kita datang ke rumah sakit melihat kondisi pelayanan seperti itu antriannya bejubel. Jadi kalau kita masuk aja tuh udah di depan frontline-nya pendaftarannya rumah sakit itu pasti banyak yang berdiri, yang nunggu kayak gitu kan ininya. Suasananya rumah sakitnya riwah, panas, jadinya nggak nyaman kayak gitu. Nah setelah kita mencoba bersinergi, berkolaborasi dengan rumah sakit, dengan vaskes juga, yang kita lihat memang terjadi perubahan. Jadi ada di salah satu rumah sakit yang ketika awal-awal belum optimal pemanfaatannya pun itu bejubel seperti itulah. Tapi ketika sudah menggunakan sistem antrian online dan rumah sakit juga punya SIM rumah sakit juga yang terintegrasi dengan SIM-nya BPJS Kesehatan, itu berdampak yang cukup signifikan. Jadi pasien nggak
begitu nampak antrian yang mengular seperti sebelumnya, rumah sakit pun jadinya nyaman. Dampaknya sebenarnya selain ke pasien juga ke petugas rumah sakit ya. Betul. Kalau petugas rumah sakit tuh pasiennya banyak kan bisa jadi nanti senyumnya nggak lebar 5 Betul. cm kan ya. Betul. Nanti takut di itu ya kayak dibikin story nanti aduh. Iya. Kan sekarang banyak yang viral kayak Oh gitu iya ya. betul. Cuman kalau nanti pasiennya, sebenarnya pasiennya banyak kan, cuman yes. kan siklusnya diatur dengan antrian tadi. Jadinya kan yang melakukan pendaftaran nggak kelihatan bejubel, petugasnya pun akhirnya lebih nyaman juga, terus lebih welcome, senyumnya tetap terjaga sampai 5 cm kanan kiri. Betul. Gitu, Walaupun gaji masih lama Kak ya. Iya. Aduh gaji lagi. Oke Kak. Jadi memang tujuannya jelas ya untuk meningkatkan pelayanan dan juga kenyamanan para pasien kayak gitu. Nah kalau boleh tahu Kak ya, untuk para vaskes itu apakah sudah semuanya menggunakan fitur ini atau belum ini Kak? Kalau di wilayah BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan, insya Allah semua vaskes baik FKTP maupun rumah sakit yang bekerja sama sudah menggunakan sistem antrian online ini. Jadi rumah sakit yang tadinya punya sistem informasi manajemen sendiri, sekarang semuanya sudah terintegrasi juga dengan SIM-nya BPJS Kesehatan. Jadi bisa menggunakan antrian online ini, datanya nanti langsung masuk ke datanya di rumah sakit juga. Jadi sudah semuanya bisa diakses melakukan pendaftaran melalui mobile JKN. Oke. Kalau dilihat dari respon masyarakat dan juga vaskes gitu Kak ya, apakah mereka bisa langsung beradaptasi atau butuh waktu ini Kak? Butuh waktu Mbak, jelas. Apalagi melihat karakteristik penduduk kita ya, tingkat pendidikannya beraneka ragam gitu. Kemudian rentang usia pun juga berpengaruh terhadap pemanfaatan antrian online. Contoh misalkan, mungkin Bapak Ibu kita yang udah sepuh itu ketika diedukasi oleh kami atau teman-teman dari petugas di vaskes ini mengedukasi juga. Jadi kalau di rumah sakit itu ada teman-teman yang menjadi duta mobile JKN. Jadi membantu pasien ketika nanti mengedukasi bagaimana cara downloadnya. Nah, Bapak Ibu kita yang udah sepuh itu kendalanya satu, mungkin pada saat ke rumah sakit beliaunya nggak bawa HP pintar gitu, ataupun kalau bawa HP pintar, HP-nya kan yang nyeting putranya ya, jadi nggak tahu, nggak bisa. Itu jadi kendala. Kemudian yang berikutnya, kendala berikutnya itu datanya antara di database kami dengan khususnya nomor HP ya, database nomor HP-nya di kami dengan nomor HP yang sekarang digunakan itu berbeda. Karena kan sekarang era beli nomor HP baru, selesai kuotanya dibuang, nanti beli nomor yang baru lagi itu kan gampang banget ya sekarang ya. Itu juga jadi kendala. Dan yang terakhir biasanya ketika mau registrasi itu kendalanya OTP-nya di kami memang pada saat nanti registrasi OTP itu dikirim by SMS. Jadi peserta itu biasanya, kita kan sekarang banyak menggunakan kuota internet ya, nggak ada kuota biasa pulsa ya. Nah itu nanti OTP-nya nggak masuk kayak gitu. Sementara mungkin ada pilihan OTP masuk ke email, mungkin nggak tahu alamat email yang dipakai di HP-nya itu apa kayak gitu kan. Nah itu jadi kendala sih memang. Jadi tapi khususnya itu tadi sih, mungkin kalau belum pernah memanfaatkan pelayanan ke vaskes, memang peserta JKN ini agak susah untuk kita edukasi menggunakan mobile JKN. Oke, kalau untuk OTP-nya berarti dikirimnya melalui apa saja Kak? Ada melalui WA tapi nggak banyak. Sebagian besar kita masih kirim OTP-nya by SMS. Jadi mau nggak mau nanti yang download atau registrasi mobil JKN itu harus tersedia pulsa minimal 5.000, pulsa biasa ya. Oke pemirsa ya, kita sudah kenalan dengan fitur antrian online dan setelah ini kita akan bahas ngobrol-ngobrol melalui mekanismenya, tentunya di Expose lebih dekat, lebih santai.
Ya, halo pemirsa, masih bersama di Expose, lebih dekat, lebih santai. Dan masih bersama dengan Kak Muji, masih seputar JKN ya. Dan tentunya di fiturnya antrian online. Nah, Kak Muji, Siap. kalau boleh tahu nih ya, kalau misalkan dia mau daftar sebagai peserta Mobile JKN dan pengen pakai antrian online ini, gimana sih cara langkah-langkah ataupun mekanismenya untuk mendaftar ini, Kak? Oke, langkah-langkahnya pertama harus download dulu Mobile JKN ya di HP pintarnya. Bisa download di Play Store atau di App Store-nya ya kalau HP-nya Apple Crowak. Oke, Apple Crowak ya tuh. Iya, iya, iya. Terus nanti cukup registrasi awal, jadi data NIK, kemudian nomor HP, itu saja. Nanti ada apa kayak semacam bikin user sama passwordnya. Udah, nanti akan ada OTP yang dikirim untuk proses verifikasi registrasinya gitu. Jadi harus download dulu sampai berhasil registrasi Mobile JKN. Nah, nanti setelah berhasil untuk registrasi Mobile JKN-nya, baru di dalamnya ada fitur-fitur, salah satunya adalah fitur antrian online tadi. Banyak sebenarnya fiturnya, ada yang tadi ya telekonsultasi, antrian online, kemudian ada screening riwayat kesehatan, jadi kita bisa melakukan screening secara mandiri, apakah kita ini beresiko rendah, beresiko sedang, atau beresiko tinggi untuk penyakit-penyakit kronis. Yang krusial adalah untuk deteksi penyakit diabetes mellitus atau gula, kemudian hipertensi, jantung, kemudian kalau kita yang perempuan, wanita, itu bisa deteksi dini juga kanker leher rahim gitu. Itu screeningnya secara mandiri? Secara mandiri online, jadi nanti kita jawab beberapa pertanyaan yang ada di aplikasi Mobile JKN. Oh gitu, jadi nggak perlu datang ke puskesmas ataupun klinik gitu Kak ya? Ya, nanti setelah itu ada tindak lanjutnya. Gitu. Kalau untuk penggunaan antrian mobile ini, apakah semua vaskes sudah menggunakannya Kak? Insya Allah di kantor cabang Pekalongan sudah, jadi semua vaskes sudah bisa diakses. Kalau ada peserta BPJS Kesehatan yang mau berobat, periksa ke puskesmasnya atau ke klinik, ke dokter keluarga atau dokter gigi tempat FKTP terdaftarnya, itu sudah bisa pakai antrian online. Atau kalau setelah periksa ke puskesmas, klinik, dokter keluarganya ternyata perlu pelayanan oleh dokter spesialis, dirujuk ke rumah sakit, itu nanti juga bisa melakukan pendaftaran online di aplikasi Mobile JKN. Saya sambil buka nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi nanti kalau di aplikasi Mobile JKN ini setelah sukses registrasi itu ada di menu pendaftaran atau pelayanan antrian. Jadi di menu ini tinggal diklik, nanti kita bisa pilih mau yang vaskes tingkat pertama atau vaskes tingkat lanjutan. Kalau tadi mau berobat ke puskesmas, klinik, dokter keluarga, kita klik yang FKTP terdaftarnya. Nanti di sini kita bisa milih kita mau, kalau di FKTP itu pendaftaran bisa dilakukan H-1 atau 24 jam sebelum FKTP-nya buka atau polinya atau dokternya tadi buka, sampai 1 jam sebelum polinya tutup. Jadi misalkan saya hari ini mau periksa untuk besok gitu ya, merencanakan karena nggak enak badan, tapi baru mau periksa besok, saya mau periksa ke puskesmas nih untuk besok. Itu hari ini saya bisa langsung daftar gitu. Jadi nanti di sini tinggal pilih besok atau hari ini mau periksanya. Kalau saya pilih besok, nanti saya sudah dapat langsung nomor antrian kayak gini. Berarti saya nanti dapat antrian 2 di poli umumnya misalnya gitu, atau di poli giginya. Terus kalau misalkan mau periksa hari ini, misalkan puskesmas tutupnya polinya itu jam 12. Jam 12 ya. Berarti saya maksimal bisa daftar lewat Mobile JKN hari ini jam 11. Jadi kan masih ada waktu 1 jam buat pasiennya datang ke puskesmasnya, nanti tinggal nunjukin saya udah daftar pakai Mobile JKN. Oke, tadi bisa daftar H-jam, H-1 hari gitu Kak ya? Iya, kalau di FKTP. Kalau untuk minimal H-nya berapa Kak? Mungkin 30 hari sebelumnya mau daftar nih, apakah boleh, apakah bisa gitu? Kalau di rumah sakit bisa.
rumah sakit bisa. Tapi kalau di FKTP memang kita batasi dibukanya H-1 sampai 1 jam sebelum polinya buka. Tapi kalau di rumah sakit itu masing-masing rumah sakit nanti bisa menyeting. Ada yang sebagian besar dibuka H-30 itu sudah bisa. Ada yang H-14. Biasanya kan dibuka H-30 itu ketika tadi ya misalkan bapak kita, jangan kita ya, nanti kita sakit. Misalkan ada Pak Budi lah, Pak Budi hari ini kontrol nih ke rumah sakit tanggal 12. Kemudian bulan depan karena beliau memang kondisinya belum stabil, harus kontrol setiap bulan oleh ke dokter spesialis. Tanggal 12 Juli nanti udah dapat surat kontrolnya dari dokternya. Nah, itu nanti Pak Budi udah bisa langsung mendaftar untuk kontrol tanggal 12 Juli. Gitu. Jadi langsung bisa mendapatkan nomor antrian buat kontrol bulan depan. Nah, gitu. Tapi itu bisa dibatalkan kayak gitu nggak sih, Kak? Bisa. Jadi ada fitur pembatalannya. Oh nanti. Gitu. Kalau misalkan nih daftar, udah masuk kan Kak ya, terus dibatalkannya itu minimal berapa, min berapa itu Kak? Sampai hari H sebelum datang ke rumah sakit itu atau ke vaskesnya itu masih bisa dibatalkan. Gitu. Iya. Masih bisa ya? Iya. Dan nggak masalah ya Kak ya? Nggak masalah. Oke. Nah, kalau misalkan daftar melalui antrian online ini, misalnya nih, saya mau datang ke puskesmas ke poli giginya, itu daftarnya apakah ada pilihan menu poli gigi atau gimana itu Kak? Ada, nanti ada pilihan poli umum atau poli gigi. Misalkan kalau di puskesmas itu kan sekarang ada juga poli KIA ya, kesehatan ibu dan anak gitu. Nah itu nanti juga bisa pilih ke poli KIA-nya. Kalau dari pengalaman Kak Muji sendiri, ini yang sangat terasa ya, mungkin kalau dari masyarakat ataupun dari dinas kesehatannya, itu seperti apa Kak yang paling terasa gitu? Kalau dari dinas kesehatan, alhamdulillah semua dinas kesehatan di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Kalongan ini support ya, mendukung untuk pemanfaatan antrian online. Bahkan kalau dinas kesehatan lebih ke RSUD ya, berkolaborasi dengan RSUD-nya itu gimana caranya untuk peserta JKN terlayani dengan baik, nggak ngantri juga kayak gitu. Kalau masyarakat responnya beragam. Kalau menurut saya ya, ada yang antusias. Mungkin antusias ini adalah orang-orang yang usia produktif dan tahu pemanfaatan HP pintar itu seperti apa. Itu pasti antusias. Oh ternyata ketika kita mengedukasi, kita punya aplikasi mobil JKN, nggak perlu datang pagi-pagi ke rumah sakit, bisa daftar H-min berapa gitu. Mereka antusias gitu untuk melakukan registrasi, kemudian mencoba melakukan pendaftaran. Tapi ada juga yang mungkin responnya masih reject, masih menolak kayak gitu. Ngapain kayak gitu? Saya ya biasanya tadi sih beliau-beliau yang mungkin nggak punya HP pintar kayak gitu kan, jadi merasa nggak antusias, atau setiap bulan itu yang melakukan pendaftaran bukan beliaunya karena udah berusia ya, udah sepuh kayak gitu. Biasanya nanti akan, kalau kita mencoba mengedukasi, saya semuanya didaftarkan sama anak saya. Nah itu juga itu yang responnya yang bapak ibu kita yang sudah sepuh-sepuh itu mungkin yang responnya masih kurang. Tapi ini jadi tantangan buat kita, gimana walaupun beliau sudah berusia, misalkan didaftarkan oleh putranya, kita nggak patah semangat. Kita dan bantuannya Vaskes juga, PIC dari rumah sakit atau FKTP mengedukasi putranya. Contohnya saya, ini ibu saya kan di Semarang ya, kalau saya weekday di Pekalongan ya. Ketika ibu saya kontrol setiap bulan ke dokter keluarganya, itu selalu telepon dulu ke saya kalau pagi, hari ini nanti aku mau kontrol ya kayak gitu. Itu saya yang daftarin pakai aplikasi mobil JKN. Nanti kalau udah daftar, ibu ya WA, terpaksa WA balik dan telepon balik kan, ibu nanti dapat antrian ini ya ke dokternya kayak gitu ininya. Kira-kira datangnya jam segini aja gitu, nggak usah terlalu awal kayak gitu daripada ngantrinya lama gitu. Menurut saya nggak masalah sih mau orang tua kita di mana, kalau putranya bisa diedukasi, didaftarkan, putranya bisa mendaftarkan secara online. Kemarin saya ketemu di salah satu rumah sakit. Jadi ibu itu ke rumah sakit, alhamdulillah
walaupun beliau udah sepuh, ternyata sudah didaftarkan secara online oleh putranya melalui mobil JKN. Putranya tuh tinggalnya di Jakarta, tapi ibunya di Pekalongan dan datang ke rumah sakit pas saya jalan-jalan ke rumah sakit gitu. Saya tanya, "Ibu, ininya udah didaftarin online?" "Oh sudah," gitu, tapi sama putra saya di Jakarta. Jadi beliau datang ke rumah sakit tinggal check-in saja sama finger, habis itu selesai nunggu di Poli, nggak terlalu lama. Oke, jadi memang responnya beragam gitu Kak, Beragam. ya. Jadi kadang ya kalau alhamdulillahnya ya kalau misalkan anaknya daftarin kayak gitu, takutnya Kak ya, kadang terjadi mungkin ada beberapa ibu-ibu yang belum tahu ini ya Kak ya tentang ini. Jadi pada saat di antrian, loh aku kok lompatin pasti begitu responnya gitu Kak ya. Dan itu juga kadang membuat opini negatif kepada fasilitas kesehatannya gitu Kak ya. Padahal ya ini gunanya edukasi mengenai ini gitu Kak ya, biar semua masyarakat itu tahu gitu. Dan kalau dari sisi fasilitas kesehatan, manfaat yang paling terasa menurut Kak Muji itu seperti apa Kak? Yang paling kerasa tadi sih, menurut saya antriannya di ruang tunggunya Vaskes itu nggak bejibun lagi. Jadi mudah-mudahan sudah mulai, dan saya lihat di beberapa rumah sakit contohnya itu antriannya sudah terurai. Jadi nggak sesumpek yang kemarin-kemarin lagi. Terus yang kedua, kita minta memang, tapi walaupun belum semuanya ya, seperti yang Mbak Diah tadi sampaikan gitu, di masing-masing poli atau minimal di poli lah di depan itu ada display TV buat tadi menampilkan sekarang tuh antriannya udah sampai antrian berapa gitu. Jadi biar nggak ada ibu-ibu yang tadi kan ini antrian berapa ini suzon ya, nggak ada dusta di antara pasien itulah. Ini baru datang udah dipanggil, padahal beliaunya yang baru datang ini sudah pakai antrian pakai mobil JKN kan nyaman ya, nggak ada dusta di antara pasiennya tadi. Itu yang yang terjadi. Jadi mudah-mudahan keluhan terkait dengan antrian di Poli, di Vaskes itu sudah mulai berkurang dengan adanya antrian online ini dan ditampilkan di display TV-nya. Gitu. Oke, kalau untuk pengaruh dari tunggu waktu pasien itu signifikan nggak Kak? Sekarang kita lihat cukup signifikan. Jadi yang tadinya Nyon Sewu pasien datang dari jam 6, kita pun melihat di data kita, pasien itu dulu rata-rata ya ini ya Mbak, rata-rata berobat ke rumah sakit itu perlu waktu lebih dari 3 jam. Jadi mulai dia daftar, misalkan dia daftarnya ternyata jam 6 nih, terus dipanggil di polinya jam 10, ya kan, dokternya baru datang soalnya jam 10 ke polikliniknya. Kemudian nanti nunggu obat selesai jam 2. Jadi kan perlu waktu 6 jam. Rata-rata kalau dulu tuh lebih dari 3 jam. Harapan kami di BPJS Kesehatan secara rata-rata pasien BPJS Kesehatan ini ketika periksa ke rumah sakit maksimal waktu yang diperlukan itu 3 jam. Jadi mulai dari pendaftaran sampai selesai mendapatkan obat itu cukup waktu 3 jam, jadi nggak terlalu lama kan. Biasanya kalau terlalu lama juga pasien nggak nyaman juga kan, akhirnya nanti komplain kayak gitu. Nah kalau kita lihat progresnya secara rata-rata saat ini itu cukup mengurai waktu layanan total peserta JKN di rumah sakit. Rata-rata saya bilang ya, walaupun ada juga nih yang sudah sudah kita edukasi tapi datangnya tetap dari awal. Karena biasanya kasus-kasus seperti ini tuh yang bapak ibu kita yang udah sepuh, nggak ada yang nganter, terus ke rumah sakit sekalian misalkan putranya pergi ke kantor. Jadi berbarengan seperti itu, datangnya terlalu pagi juga sebenarnya kayak gitu. Nah, cuman case-nya ya masih ada, cuman nggak sebanyak yang sebelum-sebelumnya. Tapi insya Allah mengurai antrian di rumah sakit dan waktu tunggu pelayanannya tadi itu mengurangi, dampaknya kerasa. Kalau untuk pasien yang mungkin belum punya HP ataupun akses internet gitu Kak ya, itu apakah masih bisa mendapatkan pelayanan yang sama atau bagaimana Kak? Masih, jadi antrian di rumah sakit pun itu kita minta tetap bisa digunakan untuk pasien-pasien yang belum melakukan pendaftaran melalui mobil JKN. Jadi semua rumah sakit sekarang itu sudah punya yang namanya sistem antrian juga. Jadi ketika pasien belum pakai mobil JKN pun mereka datang
nanti ada yang sudah langsung punya anjungan pendaftaran mandiri APM kayak mesin ATM itu di rumah sakit. Jadi pasien ke situ ke APM bisa langsung mendaftarkan diri. Kecuali mungkin pasien yang baru ya, kalau pasien baru kan identitasnya rumah sakit belum kan, jadi mungkin ngantri ke pendaftaran dulu, ke mbak-mbaknya petugas pendaftaran. Nanti di situ pun setelah didata akan dilakukan pendaftaran melalui mekanisme pendaftaran. Jadi nanti nomor antriannya urut juga kayak gitu. Nah, atau yang kalau sudah punya mesin APM tadi, anjungan pendaftaran mandiri, pasien cukup datang ke APM, tinggal pilih mau masukkan data diri, nomor rekam medis atau NIK atau nomor BPJS, kemudian pilih polinya mau ke poli mana, selesai. Nanti tinggal nunggu ke poli. Oke, pemirsa, itu tadi ya mekanisme dari antrian online. Dan seperti yang pemirsa dengar juga bahwa ini sangat bermanfaat untuk kita. Dan semakin kita kulik semakin menarik dan ternyata bermanfaat untuk kita semua tentunya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Expose, lebih dekat, lebih santai. Terima kasih pemirsa masih setia di Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih bersama dengan Kak Muji. Yes. Kak Muji, kita sudah banyak ngobrol ya tadi dan tentunya itu menarik banget untuk saya dan tentunya pemirsa yang ada di rumah. Dan ini ya Kak ya, kita mau mengulik sedikit nih di lapangannya. Pasti kan ada yang namanya tantangan gitu Kak ya. Nah, tantangan yang paling terasa selama implementasi sistem ini itu yang dirasakan Kak Muji seperti apa Kak? Oke, tantangannya pertama dari sisi peserta ya. Tadi ketika kita mengedukasi atau Vaskesnya mengedukasi yang usia-usia sudah lansia, udah sepuh, bukan usia produktif itu agak mengalami kendala. Karena selain mungkin nggak punya HP pintar atau HP-nya nggak tersedia pulsa, beliau nggak paham HP yang dibawa ini seperti apa ininya, itu tantangan buat kita semuanya. Terus yang kedua tantangannya ketika SIM-nya mengalami kendala, jaringan mengalami kendala. Kalau kita sekarang semua berbasis teknologi, ketika misalkan jaringan internet mengalami kendala atau sistemnya masih ada maintenance atau error, itu akhirnya agak sedikit mengganggu pelayanan. Gitu. Tapi itu sudah jarang sih ininya, nggak setiap bulan belum tentu ada kendala kayak gitu. Oke, kan kalau di rumah kan masih bisa pakai wifi kayak gitu Kak ya. Nah kalau misalkan nih Kak kita udah sampai rumah sakit nih, lah itu lebih baik daftar online apa langsung aja ke itunya front office-nya? Kalau waktunya masih ini Mbak, misalkan nih polinya bukanya sampai jam 12, kita datang masih jam 10 gitu ya, itu bisa daftar pakai mobile JKN kalau sudah download sih. Tapi kalau memang masih kendala download tadi, download kan juga ada perlu waktu ya, apalagi kalau pas download registrasi ada kendala, itu pasti nanti nggak diterusin kayak gitu. Nah itu masih bisa daftar onsite di rumah sakit juga gitu. Jadi rumah sakit atau puskesmas atau klinik itu belum menutup pendaftaran secara onsite, jadi masih terbuka kalau mau yang ada. Yang offline masih terbuka gitu Kak ya? Iya, onsite langsung. Oke, kalau berbicara soal teknis nih Kak ya, gimana BPJS memastikan data antriannya itu bisa sinkron secara real time tentunya ya Kak ya, sama sistem yang dipakai Vaskes? Kita ada monitoring dan evaluasi secara rutin lah ya ke rumah sakit atau ke Vaskes. Bahkan hampir setiap minggu kita tuh melakukan umpan balik bagaimana pemanfaatan antrian online di masing-masing rumah sakit, di masing-masing puskesmas seperti itu. Kemudian kita juga punya grup dengan Vaskes ya, kalau
di FKTP, kita punya grup dengan FKTP di masing-masing kabupaten. Kalau ada kendala biasanya nanti bisa di-sharingkan di grup itu, atau kita juga punya PIC nih, siapa yang terkait sama pemanfaatan antrian atau penggunaan antrian online ini. Kalau ada nanti kendala, biasanya teman-teman IT-nya rumah sakit atau IT-nya vendor yang dipakai oleh Vaskes tadi, itu nanti akan berkoordinasi dengan kita juga. Oke. Jadi memang banyak Kak ya proses di balik ini gitu. Luar biasa. Luar biasa. Dan Kak Muji kalau boleh tahu, pastinya BPJS Kesehatan itu kan terus berinovasi gitu Kak ya. Nah kemudian apa aja nih langkah kedepannya untuk meningkatkan mutu layanan lewat teknologi seperti ini Kak? Tentunya antrian online ini kita nggak berpuas sampai di sini ya, karena memang masih bisa terus dikembangkan lagi, dioptimalkan lagi, karena jujur masih banyak juga peserta JKN yang belum memanfaatkan antrian online pada saat mau berobat ke Vaskes. Yang kedua, tentunya di era teknologi ini kita terus berinovasi untuk memberikan kemudahan akses kepada peserta. Yang saat ini coba kita kembangkan, salah satunya adalah telekonsultasi. Jadi telekonsultasi bisa lewat mobile JKN, itu nanti bisa chat konsul dengan dokternya, bahkan bisa video call dengan dokter di FKTP-nya melalui aplikasi mobile JKN ini. Jadi kalau misalkan saya terdaftarnya di klinik nih, sementara kliniknya ini udah tutup atau bukanya nanti siang kayak gitu, saya keburu nggak nyaman, nggak enak badannya gitu, saya bisa melakukan telekonsultasi lewat aplikasi mobile JKN ini dengan dokter yang ada di klinik gitu. Jadi nanti udah dapat advice lebih awal sebelum saya datang ke kliniknya. Itu yang kita lagi kembangkan. Itu telekonsultasi? Iya. Oke, itu sudah berjalan Kak? Sudah berjalan, tapi kita kembangkan. Kalau kemarin belum ada fitur video call-nya, sekarang ada fitur video call-nya. Jadi sekiranya pasiennya tetap ingin ketemu dokter, dengan telekonsultasi itu kita bisa video call dengan dokternya kayak gitu. Cuman memang durasinya kita batasi, video call di telekonsultasi itu maksimal 3 menit gitu. Kalau 3 menit kita rasa cukup ya untuk konsul secara online, sharing dengan dokter di FKTP-nya seperti itu. Itu gratis Kak? Gratis. Oh gratis. Iya. Oh memang sangat bermanfaat ya Kak ya ternyata ya. Memang BPJS menginginkan kita semua pasien, tentunya masyarakat nyaman, mudah gitu Kak ya untuk mengakses ini semua, dan tentunya ya untuk masyarakat semuanya gitu. Dan Kak ya, ini selain dari telekonsultasi, apakah dari BPJS ada rencana menambah fitur-fitur lain gitu? Boleh dong kita kasih bocoran gitu. Kayaknya kalau menambah belum ya Mbak ya, tapi di mobile JKN itu banyak sebenarnya. Misalkan nih kalau Bapak Ibu jadi peserta mandiri yang daftar secara perorangan, itu di situ ada fitur untuk melakukan pembayaran iuran. Jadi kayak GoPay kayak gitu, kita bisa isi saldo, nanti setiap bulan akan dilakukan pembayaran dari situ. Jadi kayak top up seperti itu. Kemudian ada fitur juga yang nyon sewu, peserta mandiri juga, misalkan kemarin sempat menunggak iuran nih sampai berapa bulan kayak gitu. Itu juga ada fitur untuk rehab. Jadi rehab itu program kita membantu meringankan pasien mandiri, peserta mandiri yang menunggak iuran. Jadi nanti iurannya dibayarkan secara bertahap, gitu, melalui registrasinya melalui aplikasi mobile JKN ini. Terus tadi misalkan di aplikasi mobile JKN itu kita lagi di luar kota nih, sakit, mau berobat ke FKTP terdekat, itu kita bisa nyari datanya titik radiusnya itu akurat. Jadi kita bisa nyari kira-kira FKTP yang dekat dengan titik saya sekarang itu mana gitu. Jadi contoh misalkan saya ada di sini, yang paling dekat itu ada Puskesmas Kusuma Bangsa misalkan. Itu nanti akan nampak, oh yang paling dekat dalam radius berapa kilometer ada Puskesmas Kusuma Bangsa, saya bisa berobat ke sana kayak gitu. Itu juga ada. Jadi kita bisa mencari vaskes yang terdekat pada saat kita nanti berada di luar kota. Kemudian di mobil JKN ini kita juga tahu
jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit. Jadi misalkan mau masuk ke rumah sakit ya sakit nih, misalkan udah nyampe UGD, dokter di UGD menyarankan rawat inap. Kita bisa ngecek kira-kira kelas yang masih tersedia itu kelas berapa gitu. Apakah misalkan kita haknya di kelas 1, apakah kelas 1 di rumah sakit itu tersedia atau enggak gitu. Itu kita bisa ngecek dan datanya insya Allah update, minimal update 1 jam, setiap 1 jam rumah sakit itu mengupdate data ketersediaan tempat tidurnya. Itu juga ada di fitur Mobile JKN. Jadi banyak terus screening tadi. Terus ketika kita selesai mendapatkan pelayanan, kita habis berobat nih ke dokter keluarga. Itu kita bisa ngisi survei kepuasan di aplikasi Mobile JKN juga. Jadi ngasih penilaian dokternya tadi, mulai dari pendaftarannya, ruang tunggunya, kemudian dokternya komunikatif bisa memberikan penjelasan atau enggak, surveinya bisa diisi lewat Mobile JKN juga. Oke. Kalau di Mobile JKN itu kan berarti akun, misalkan nih Kak, akun saya gitu ya. Tapi saya bisa nggak sih Kak, misalkan ada teman yang minta dia daftarin dong, itu bisa nggak sih? Apa mereka ya harus pakai akunnya sendiri gitu? Akunnya masing-masing. Jadi setiap peserta itu punya akun sendiri. Contoh, misalkan tadi Mbak Diah ya, ketika kita cek, ternyata Mbak Diah itu datanya muncul di usernya Bapak gitu, karena Mbak Diah masuk ke dalam tanggungannya Bapak kayak gitu. Itu di situ muncul. Terus kalau nanti pasangannya, suami atau istrinya itu sebagai pegawai sendiri, nanti akunnya akan sendiri lagi. Jadi nanti yang dalam satu akun itu datanya bisa muncul dalam satu user sekaligus itu yang dia masuk ke dalam tanggungannya juga. Gitu. Oke. Nah, ini kan apa ya Kak ya, bermanfaat sekali. Tentunya sayang kalau misalkan nggak semua masyarakat bisa tahu tentang ini. Dan kalau boleh tahu Kak, sejauh mana BPJS mensosialisasikan ini Kak, antrean online ini? Oke, terima kasih Mbak Diah. Ini salah satunya seperti ini nih. Sosialisasi gitu juga ya. Bagaimana fitur di Mobile JKN bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah di antrian online tadi. Kita selalu berupaya Mbak Diah untuk melakukan sosialisasi, baik pemanfaatan antrian online-nya ataupun Mobile JKN-nya itu sendiri ya. Dan teman-teman di BPJS Kesehatan pun, kami ada di bagian pelayanan peserta, itu setiap hari melakukan edukasi juga gitu. Contoh misalkan kita ada kegiatan penyuluhan kemana, itu pasti kita sampaikan edukasi. Kemudian kita ada kegiatan sosialisasi melalui media massa, salah satunya kayak iklan di radio, atau kita sekarang talkshow di TV kayak gitu. Terus kita juga minta tolong nih sama fasilitas kesehatan, jadi sama puskesmas, klinik, dokter, rumah sakit sendiri, untuk kita sama-sama memberikan edukasi sosialisasi bagaimana melakukan pemanfaatan Mobile JKN, khususnya kalau di Vaskes dimanfaatkan untuk antrian online tadi ya, salah satunya. Karena BPJS Kesehatan itu nggak bisa jalan sendiri kalau kita nggak dibantu, kita nggak disupport, kita nggak bersinergi, berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan. Oke. Dan ini salah satunya saya di sini teredukasi nih Kak. Teredukasi. Alhamdulillah ya Allah. Dan setelah ini harus download Mobile JKN. Oh, harus itu. Harus ya Kak ya. Tapi Kak, tadi kan kita beberapa cek-cek gitu Kak ya. Saya sendiri malah nggak tahu kalau saya terdaftar di Mobile JKN, tapi memang belum aktif Kak ya. Nah itu apakah kita tuh bisa cek siapa aja yang terdaftar di JKN ini Kak? Bisa, nanti kalau sudah melakukan registrasi, kayak tadi ya, misalkan nanti Bapak ya, Bapak yang melakukan registrasi Mobile JKN, karena yang datanya aktif kan Bapak ya. Jadi nanti di usernya Bapak itu nanti akan muncul datanya 2 orang. Yang pertama Mbak Diah ya, karena Ibu kebetulan pegawai tersendiri, jadi sebagai peserta sendiri. Nah nanti di usernya Bapak akan muncul datanya 2, data Bapak dan datanya Mbak Diah kayak gitu. Ketika nanti mau melakukan perubahan data pun itu bisa milih mau data siapa yang, misalkan nih Mbak Diah kebetulan kuliahnya keluar kota kayak gitu, atau Bapak
domisilinya di mana, Mbak Dia di mana gitu. Itu nanti bisa melakukan perubahan data di situ juga, domisilinya di-update, kemudian apa namanya tadi FKTP-nya juga bisa milih sesuai dengan domisili masing-masing sekarang itu lewat aplikasi Mobile JKN juga. Jadi bisa ya kayak misalkan nih aku udah download Mobile JKN terus temanku coba dia cekin ada namaku nggak ada namaku, bisa ya? Pakai. Oh, kalau itu nggak bisa. Jadi usernya masing-masing peserta. Oh gitu. Cuman tadi bisa ngecek itu karena user pegawai. Oh. Aku kira semuanya bisa cek Kak. Jadi kan enggak. Oh gitu. Aku kira aku punya. Nanti teman-temanku coba dia cekin dong ada namaku nggak gitu. Karena kan tadi aku juga kaget. Oh ada namaku sama bapakku gitu kan. Selama ini bapakku juga nggak pernah yang bilang Dek kamu tak daftarin ini nggak bilang kan. Oh jadi karena ini fitur khusus gitu Kak ya? Iya, untuk pegawai. Pegawai jadi bisa gitu. ngecek Oke, ini mungkin last Kak ya. Pesan Kak Muji nih untuk masyarakat Pekalongan tentunya yang masih ragu untuk menggunakan antrian online ini Kak, silahkan. Oke, pesan khususnya apa ya? Satu aja sih Mbak, jangan lupa download registrasi Mobile JKN karena dengan kita punya aplikasi Mobile JKN itu dunia dalam genggaman. Jadi banyak yang bisa dilakukan lewat Mobile JKN untuk peserta JKN. Salah satunya tadi, nggak perlu antri lama-lama, melakukan pendaftaran dari pagi-pagi, cukup pakai fitur antrian online. Oke, jadi untuk pemirsa nggak usah ragu, nggak usah bingung, karena memang ini dibuat untuk masyarakat gitu Kak ya, semua elemen masyarakat, lapisan masyarakat tentunya gitu. Dan terima kasih Kak Enda Kak Enda. Terima kasih Kak Muji. Kak Enda yang kemarin ya masih rekan nggak ya? Terima kasih Kak Muji sudah hadir di sini di Official Batik TV tentunya. Kami ucapkan terima kasih bisa hadir di sini berbagi insight untuk saya dan juga pemirsa. Setelah ini pulang kita langsung download Mobile JKN Kak ya. Kak Muji ada pesan lagi? Barangkali kata terakhir gitu. Tadi aja sih, jangan lupa download Mobile JKN. Oke pemirsa, itu tadi obrolan kita pagi ini bersama Kak Muji. Ya pemirsa, tentunya saya Diah Kusuma pamit undur diri. Tetap saksikan Expose hanya di Batik TV. Terima kasih, wassalamualaikum dan sampai jumpa.